Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukamto, dosen teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Senang ketemu Anda kembali pada topik kali ini tentang analisis SWOT, yaitu analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Para mahasiswa yang budiman, di dalam melakukan analisis SWOT, kita sebelumnya perlu mengetahui dan mempelajari tentang teori McKinsey. Dia mengatakan bahwa values, nilai-nilai organisasi itu harus mampu menjiwai, menginspirasi, mengarahkan struktur organisasi, sistem manajemen organisasi, gaya kepemimpinan organisasi, staffing, peningkatan skill, dan juga strategi-strategi yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Sehingga values atau tata nilai sebuah organisasi itu mesti nampak di dalam implementasi struktur, sistem manajemen, gaya kepemimpinan, staffing, skill, dan juga strategi. Nah, analisa dan pemilihan tentunya sesuai dengan sasaran dan tujuan dari organisasi tersebut atau perusahaan dalam hal ini misalnya ya. Nah, oleh karena itu mesti berorientasi pada tujuan jangka panjang, tidak saja tujuan jangka pendek. Kemudian bagaimana membangun alternatif strategi, kemudian bagaimana memilih strategi yang berkelanjutan untuk dapat dikembangkan, dan juga bagaimana mencapai tujuan dan misi target dari organisasi atau dari perusahaan tersebut. Nah, para mahasiswa yang budiman, di dalam analisis SWOT atau kita juga bisa menuliskannya TOS gitu ya. Kalau TOS itu berarti dimulai dari threat, kemudian opportunities, strengths, baru weakness. Kalau kita nyebut SWOT berarti kita mulai dari strength, kemudian weakness, opportunity, dan threat. Threat adalah ancaman atau tantangan, opportunity adalah peluang atau kesempatan, strength adalah kekuatan atau keunggulan, kemudian weakness adalah kelemahan atau kekurangan. Nah, bagaimana mengembangkan 4 strategi yang bisa diturunkan dari analisis SWOT, yaitu strategi strength opportunity, strategi weakness opportunity, strategi strength threat, dan strategi weakness threat. Di dalam menyusun matrik TOS atau SWOT matrik para mahasiswa yang budiman, kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor eksternal. Dan juga nanti kemudian kita mengidentifikasi faktor-faktor internal. Nah, faktor-faktor eksternal itu terdiri atas opportunity dan threat. Kemudian faktor internal itu ada strength dan weakness. Nah, sehingga kita bisa membuat matrik untuk strength opportunity, weakness opportunity, strength threat, weakness threat. Gitu ya. Nah, setelah itu kemudian baru kita bisa melakukan analisa terhadap strategi strength opportunity atau SO, terhadap strategi weakness opportunity atau WO, kemudian juga terhadap strategi strength threat, yaitu kekuatan atau keunggulan dan ancaman atau tantangan, dan juga strategi weakness threat, yaitu strategi bagaimana memperbaiki kelemahan atau kekurangan untuk menghindari ancaman atau tantangan. Disebut dengan strategi UWT. Nah, ini adalah gambaran bagaimana matrik analisis SWOT atau TOS tadi itu. Para mahasiswa yang budiman, kita bisa melihat di sini ya. Jadi dalam 4 kuadran ini ya, garis absisnya adalah kekuatan,
dan kelemahan, ya, keunggulan atau kekuatan itu berarti garis horizontal yang mengarah ke sebelah kanan, tandanya positif. Kemudian garis mendatar yang arahnya ke kiri, ya, terhitung dari posisi tengah-tengah yaitu 0,0, disebut dengan kelemahan atau kekurangan, ya, atau weakness. Jadi yang ke kanan adalah strength, yang ke kiri adalah weakness. Nah, sementara yang garis vertikal mengarah ke atas adalah opportunity, sehingga tandanya plus. Kemudian yang mengarah ke bawah adalah ancaman, sehingga tandanya minus. Ya, sehingga kalau kita bisa tandai di sini, garis horizontal yang mengarah ke kanan adalah plus, kemudian yang mengarah ke kiri adalah minus. Ya, di sini adalah plus, di sini adalah minus, kemudian ke atas ini plus, yang ke bawah adalah minus. Nah, sehingga kemudian kita bisa menemukan ada 4 strategi, yaitu strategi S dengan O. Itu ketemunya adalah strategi agresif. Ya, bagaimana kita membuka pasar baru, ya, bagaimana kita melakukan ekspansi. Itu adalah strategi-strategi agresif. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah kelemahan dan peluang. Ya, kelemahan tadi adalah weakness, kemudian peluang adalah opportunity, sehingga strategi WO. Apa isinya? Nah, isinya adalah berbenah diri untuk bisa menangkap peluang tersebut. Itu strategi yang kedua, ya, strategi WO namanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah antara weakness dengan threat, ya, namanya strategi WT. Jadi banyak sekali kelemahan, tapi juga banyak sekali tantangan. Sehingga yang bisa dilakukan adalah strategi defensif, yaitu menahan diri, ya, melakukan apa namanya persiapan-persiapan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan supaya bisa terhindar dari berbagai ancaman. Ya, ibaratnya mengencangkan ikat pinggang, gitu ya. Itu strategi defensif, ya, strategi untuk bertahan. Nah, kemudian yang keempat adalah strategi yang dihasilkan dari adanya S, kekuatan, strength, dan juga weakness, namanya strategi WT. Nah, jadi kita punya banyak sekali kekuatan, tapi ancamannya juga banyak. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah strategi diversifikasi, yaitu membuat produk baru, membuat layanan baru yang berbeda dengan organisasi lainnya. Itu namanya strategi diversifikasi. Nah, marilah kita bahas satu persatu para mahasiswa yang budiman, strategi SO, yaitu Strength Opportunity. Ya. Nah, apa yang bisa dikerjakan untuk strategi SO adalah dengan cara menggunakan kekuatan internal, yaitu strength, ya, untuk memperoleh peluang dari luar. Itu namanya strategi SO, yang tadi disebut dengan strategi agresif. Ya, apa saja misalnya perusahaan memiliki kekuatan SDM, memiliki kekuatan finansial, memiliki kekuatan jaringan, maka bisa jadi perusahaan melakukan agresi, yaitu pelebaran sayap perusahaan. Bisa membuka perusahaan baru, membuka cabang baru, ya, atau menambah site baru, gitu ya. Nah, menambah jumlah proyek. Nah, itu namanya strategi agresif. Kenapa dia berani begitu? Karena dia memiliki kekuatan yang cukup terukur, ya. Dan ada peluang yang di luar, sehingga kemudian dia gunakan kekuatan yang dia miliki, keunggulan yang dia miliki untuk menangkap peluang tersebut. Itu namanya strategi SO atau strategi agresif. Nah, yang kedua adalah strategi WO, yaitu strategi yang dikerjakan untuk memperbaiki kelemahan. Semua kelemahannya dia perbaiki. Nah, setelah diperbaiki baru dipakai untuk menangkap peluang. Itu namanya strategi WO. Ya, strategi di mana dia memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada untuk memperoleh peluang-peluang atau menangkap peluang-peluang yang ada. Begitu.
Nah, atau nama lainnya adalah konsolidasi, ya. Dia perlu konsolidasi, ya, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tadi itu. Dia perlu konsolidasi supaya bisa dipakai untuk menangkap peluang, ya. Konsolidasi dalam rangka untuk menyatukan visi, menyatukan langkah, menyatukan strategi, sehingga kemudian dia bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Itu namanya strategi WO. Ya, bagaimana memperbaiki kelemahan untuk dapat menangkap peluang. Nah, strategi yang ketiga adalah ST, yaitu strategi di mana organisasi memanfaatkan kekuatan, ya, untuk menghindari dampak atau menghindari ancaman atau menghindari tantangan. Nah, itu namanya strategi ST, ya. Nah, strategi apa namanya? Diversifikasi, ya. Strategi diversifikasi. Dia punya banyak kekuatan, tapi ancamannya juga banyak begitu. Nah, sehingga yang bisa dilakukan adalah bagaimana membuat dirinya berbeda dengan orang lain. Itu namanya strategi diversifikasi. Ya, kalau perusahaan lain menggunakan strategi A, maka dia bisa menggunakan strategi B untuk meraih tujuannya. Ya, dan ini banyak sekali dilakukan oleh organisasi-organisasi. Ya, kalau dalam produk kita kenal ada yang namanya Rinso, ya. Nah, maka Rinso Anda lihat siapa pesaingnya? Pesaingnya adalah Attack, ya. Nah, maka kemudian Rinso bermain di level kedua, di bawahnya, ya. Nah, dengan menghadirkan produk baru, ya, namanya Suklin. Nah, tapi muncul lihat di grade kedua atau pasar kedua, muncul juga pesaingnya namanya Surf gitu ya. Nah, jadi itulah bagian dari upaya diversifikasi produk untuk mencapai tujuan di perusahaan tersebut. Namanya strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan yang dia miliki untuk menghindari ancaman-ancaman yang ada. Maka kemudian dia melakukan diversifikasi. Nah, yang terakhir adalah strategi WT, yaitu strategi bertahan atau defensif. Ya, bagaimana dia memperbaiki kelemahan-kelemahannya supaya bisa terhindar dari berbagai ancaman-ancamannya. Ini namanya strategi WT, ya, strategi bertahan. Jadi kalau ibaratkan perang, ya, keadaan sedang tidak menguntungkan, maka lebih baik mundur dari medan peperangan, kemudian bersembunyi tapi sambil menyusun kekuatan. Setelah kekuatan yang terbentuk, baru dia keluar lagi untuk melakukan penyerangan-penyerangan atau menghindar dari ancaman-ancaman. Itu namanya strategi WT. Nah, sehingga saudara sekalian, kalau kemudian kita gambarkan lagi dalam matrik, ya, ada strength, ada weakness, kemudian ada opportunity. Nah, sehingga strateginya kita kenal ada strategi SO, ada strategi WO, kemudian ada strategi ST, ada strategi WT. Gitu ya. Ini ringkasan dari yang tadi dituliskan. Para mahasiswa yang budiman, persoalannya adalah bagaimana kita mengatasi kelemahan-kelemahan suatu organisasi itu. Misalnya terkait dengan SDM. Nah, bagaimana melakukan pemenahan atau perbaikan terhadap kelemahan itu? Ya, dengan cara kita lakukan peningkatan kompetensi para SDM kita, baik melalui pendidikan formal atau pendidikan tidak formal. Kalau itu terkait dengan anggaran, kita bisa melakukan efisiensi atau penghematan. Terkait dengan investasi, kalau memang kondisinya belum memungkinkan, kita tidak melakukan investasi, tapi kita mungkin malah melakukan divestasi. Atau pilihan terburuknya adalah melakukan likuidasi. Ya. Nah, atau kita juga bisa melakukan integrasi vertikal, ya, atau diversifikasi konglomerat. Itu dalam rangka untuk mengatasi kelemahan. Yang sebelah kiri itu secara internal, kemudian yang sebelah kanan itu secara eksternal. Nah, kita juga bisa melakukan perubahan arah dari sumber daya. Misalnya, ya, pertumbuhan terkonsentrasi, kemudian pengembangan pasar,
pengembangan produk inovasi ini adalah bagian dari upaya internal untuk mengubah arah sumber daya sehingga nanti kita bisa memaksimalkan kekuatan. Demikian juga dari faktor eksternal kita bisa mendapatkan kapabilitas sumber daya, misalnya dengan mengintegrasikan secara horizontal, melakukan diversifikasi konsentrik, atau kita juga bisa melakukan usaha-usaha patungan ya bersama dengan orang lain. Pada prinsipnya adalah bagaimana memaksimalkan kekuatan. Jadi kita mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada untuk memaksimalkan kekuatan sehingga bisa dipakai untuk menghindari ancaman atau menghindari tantangan atau untuk menangkap peluang yang ada. Nah, demikian para mahasiswa yang budiman, kuliah kita pada kali ini terkait dengan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, berikut dengan strateginya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.